Halo Smartscaper Indonesia dimanapun kalian berada, apa kabar kalian? Semoga kalian semua makin becek aja ya. Main air terus! Nah, kalau kalian ingat di video yang 7 kunci keberhasilan Aquascape, kan gue tuh janji kalau misalkan tembus 500 like, gue akan bikin video khusus mengenai CO2. Nah, anggap aja di video yang 7 kunci keberhasilan itu adalah merupakan pengenalan lah terhadap CO2 di Aquascape ya. Nah, karena memang ulasannya itu akan panjang, gue akan memberi beberapa part. Yang di 7 kunci itu adalah ulasan awal, lalu yang beberapa minggu lalu kan ada yang mengenai diffuser tuh, itu juga termasuk salah satu pembahasan CO2. Dan kali ini kita akan ngebahas mengenai peralatannya ya, tabung CO2 secara keseluruhan. Gue akan mulai ngejelasin mulai dari tabung, regulator, dan perintilannya semua. Jadi yang paling utama ya tabungnya itu sendiri. Ada dua jenis tabung ya yang biasa kita pakai, yaitu yang jenis besi sama yang jenis aluminium. Yang di depan gue ini jenis besi. Biasanya sih ini jenis besi ini yang dipakai untuk tabung oksigen ya, yang di rumah sakit ya. Karena oksigen itu membutuhkan pressure yang lebih gede sehingga tabungnya berbahan yang lebih kuat, yang lebih keras, makanya bahannya besi. Namun biasanya kalau untuk tabung oksigen itu kepalanya atau main valve-nya itu berbeda ya sama yang ini. Jadi main valve-nya atau si head-nya ini harus diganti yang khusus untuk CO2. Nah, ada lagi yang bahan tabungnya adalah aluminium. Biasanya aluminium ini dibikin khusus untuk Aquascape kayak merek Ista, merek Up, Azu, dan lain sebagainya. Atau ada juga yang bekas dari orang scuba ya. Untuk orang diving itu bisa juga dipakai, tapi headnya juga tentu harus diganti. Lalu ada juga yang bekas dari pabrik makanan atau minuman bersoda ya, minuman karbonasi seperti Coca-Cola. Itu tabungnya juga aluminium dan kepalanya juga tentu harus diganti. Untuk tabung besi sama tabung aluminium itu punya beberapa macam ukuran, mulai dari yang paling kecil ya, ada yang setengah liter, 1 liter, 3, 5, 10, 15, sampai puluhan liter atau puluhan kilo ya biasanya orang bilang. Oke, itu dari jenis tabungnya. Lalu kalau kalian lihat ini di tabung ini ada kode-kode ya. Ini tuh kodenya ada macam-macam. Ada yang menunjukkan bahwa ini buatan mana, lalu ada juga yang menunjukkan bahwa ini kode produksinya tahun berapa, tarenya dan segala macam. Lalu jenis isi tabungnya. Nanti kalau kalian pengen lebih tahu mengenai arti kode-kode di tabung ini, gue akan ngasih linknya yang bisa kalian cek di kolom deskripsi ya. Oke, kita lanjut. Ini seperti biasa ini handle aja untuk gampang ngebawanya, megang-megangnya ya, untuk dipindah-pindahin. Lalu ini yang tadi gue bilang head ataupun main valve ataupun keran utama ya. Ini yang mengontrol keluaran tabung ke regulator. Jadi di sini ada keran, di sini putarannya bisa banyak ya, tergantung mau seberapa besar kalian tekanannya ke akuariumnya. Oke, lalu yang berikutnya adalah regulator ya. Nah, regulator seperti namanya adalah dia meregulasi atau mengatur atau mengontrol keluaran CO2 yang dari tabung ke bubble counter dan akhirnya ke Aquascape. Nah, regulator di sini yang menurut gua perannya paling penting untuk menjaga kestabilan CO2, karena CO2 itu tidak hanya harus tinggi levelnya di Aquascape, kalian juga harus stabil. Nah, gua pribadi gua paling merekomendasikan regulator merek Ista ini, yang Ista Precise. Nah, selain Ista Precise yang bisa kalian pakai lagi tuh pokoknya yang jenisnya kerannya ini yang model needle valve ya, ataupun yang kerannya yang putarannya banyak. Nih kayak yang Ista ini kan putarannya banyak nih, putar berkali-kali nggak habis-habis. Nah, biasanya yang jenis kerannya putarannya banyak seperti ini, dia akan stabil dan akan lebih gampang untuk mengontrol keluaran CO2-nya ya. Biasanya ada kayak merek dari Mifan atau M100 itu lumayan oke. Jika Ista Precise kalian ngerasa kemahalan dan memang barangnya sekarang udah belakangan udah agak langka ya. Lalu ini namanya solenoid. Solenoid ini adalah seperti katup otomatis ya, yang diatur kontrolnya oleh timer. Jadi ini dicolok ke listrik. Dia akan on off otomatis tergantung settingan waktu ataupun settingan timer yang kalian set. Kalau pada saat lampu mati itu kan CO2 tidak terpakai ya oleh fotosintesis. Makanya untuk mengirit ataupun untuk menghemat CO2 dari tabung, ada katup ini yang menutup otomatis si regulator. Jadi kita nggak perlu manual buka tutup regulator ya, setiap harinya akan dikontrol oleh solenoid ini. Dia akan on off atau buka tutup otomatis sesuai dengan timer. Nah, solenoid ini jenisnya macam-macam. Kalau yang ini namanya inline solenoid ya. Inline itu adalah berarti dia terpisah dari regulatornya, tapi di dalam line ataupun di dalam jalur si CO2-nya. Makanya disebut inline. Ada juga yang dia integrated ataupun nempel dengan si regulator. Kayak merek Ista ada
lalu merek UP juga ada, dan merek-merek lainnya. Solenoid sendiri itu biasanya kapan sih Bang dinyalainnya? Mulai jam berapa ataupun berapa jam sebelum lampu nyala atau pada saat lampu nyala atau gimana? Kalau gue pribadi sih harusnya beberapa jam sebelum lampu nyala ya. Jadi dengan harapan pada saat lampunya nyala, si CO2-nya itu udah nyampe ke akuarium dan kadarnya ataupun levelnya itu udah mencapai level yang kita inginkan, yaitu biasanya di atas 30 ppm. Kalau set solenoidnya itu pada saat lampu nyala banget, berarti kan si CO2 dari regulator ataupun dari tabung ini ke aquascape itu butuh waktu kan untuk dia bisa mencapai si diffuser ke ujungnya, atau dia untuk bisa mencapai level tertentu, dan itu biasanya berjam-jam. Jadi kalau kalian set nyalanya bersamaan dengan lampu, jadi di saat awal lampu nyala atau di saat awal fotosintesis itu aquascape kalian ataupun tanaman kalian itu masih kekurangan oksigen, kekurangan CO2 ya. Jadi kalian harus cari tahu nih kira-kira yang pas itu berapa jam. Biasanya sih coba dulu 2 jam sebelum lampu nyala, ataupun kalau misalkan kurang, coba lagi dimundurin lagi 3 jam sebelum lampu nyala. Tergantung dari seberapa besar bukaan keran regulator kalian, dan tergantung seberapa jarak selang ke aquascape kalian, dan tergantung juga jenis diffuser kalian, dan tergantung juga dengan arus kalian dan oksigen kalian. Itu banyak faktornya, jadi nggak ada patokannya, harus dicoba-coba. Nah, tapi kalau misalkan kalian nggak pakai solenoid, itu nggak apa-apa. Jadi ini solenoid ini opsional. Kalau nggak pakai solenoid ya artinya CO2 kalian itu nyala 24 jam, itu juga nggak masalah. Nah, tapi kalau CO2-nya nyala 24 jam, yang harus kalian perhatikan itu adalah kadar oksigen terlarut dari gas exchange. Jadi permukaan airnya harus selalu tetap bersih dan bergerak agar oksigen bisa masuk, sehingga CO2 pada saat dia masih terus nyala pada saat lampunya mati, itu tidak akan membuat ikan keracunan akan CO2. Jadi 24 jam boleh, asal oksigennya juga ada, sehingga ikannya bisa aman. Oke, setelah solenoid, lalu ini ada yang namanya splitter. Nah, splitternya juga opsional ya. Splitter ini ya sesuai namanya, artinya split, misah, splitter, pemisah ya. Jadi kalau kalian punya aquascape lebih dari satu, bisa gunakan splitter ini. Jadi dari satu tabung bisa mencabang CO2 ke beberapa aquascape. Splitter sendiri punya macam-macam ya. Ada yang 2 cabang, ada yang 3 cabang, 5 cabang, 6 cabang. Bahannya juga macam-macam. Kalau yang ini kalau tidak salah ini merek ISTA atau UP ya, ini udah lama. Selain merek ISTA atau UP, ada kalian bisa pakai lagi merek-merek lain yang bahannya biasanya kuningan ya, yang bahan kuningan, ataupun yang si needle valve-nya ini atau kerannya ini bahannya kuningan. Itu cukup stabil. Kenapa gitu? Karena si needle valve atau yang bahan kuningan itu putarannya dia juga banyak. Kalau yang putarannya banyak seperti regulator tadi, berarti dia akan relatif lebih stabil ya. Kalau kalian lihat ini putarannya banyak, bisa sekitar 2,5 kali putaran. Oke, ini opsional. Kalau kalian punya lebih dari satu aquascape, ini bisa dipakai daripada beli 2 tabung dan 2 regulator ya. Lalu setelahnya adalah bubble counter. Sesuai dengan namanya ya, bubble counter. Jadi penghitung bubble, penghitung gelembung. Jadi ini fungsinya hanyalah untuk melihat apakah CO2 dari tabung kalian dan dari regulator masuk ke aquascape apa enggak. Dia melewati cairan yang ada di dalam bubble counter, nanti dia ada gelembung. Kalau misalkan ada bubble-nya, artinya CO2-nya masih keluar gitu ya. Jangan jadikan bubble counter ini sebagai patokan kecukupan CO2 di aquascape kalian. Jadi, Bang, gua udah pakai 4 BPS nih. Gue udah pakai 5 BPS nih, itu tidak bisa dijadikan patokan. Kenapa? Karena ukuran bubble di setiap bubble counter itu akan berbeda-beda tergantung selang dari bubble counter itu sendiri. Lalu juga pH sama KH air di aquascape kalian itu juga mempengaruhi level CO2. Jadi BPS itu bukan merupakan patokan, tapi patokannya adalah menggunakan level CO2 berapa ppm dari crossplot pH dan KH ya. Nah, si bubble counter ini fungsinya sebenarnya hanya untuk mengontrol, atau bisa juga kalian misalnya udah tahu nih di aquascape kalian di airnya itu CO2-nya udah mencapai 35 ppm katakan. 35 ppm di aquascape kalian itu berapa bubble di sini? Misalkan 3 bubble. Oh, ternyata dengan 3 bubble aja udah mencapai 35 ppm di aquascape gua. Berarti dengan 3 bubble, dengan parameter air aquascape gua saat ini, itu sudah mencukupi. Gitu ya. Jadi jangan jadikan bubble itu sebagai patokan, tapi hanya sebagai indikator aja deh. Sebagai indikator bahwa CO2-nya ada keluar. Jenis bubble counter itu juga banyak. Ini kalau nggak salah merek ISTA ya. Merek ISTA. Ini yang inline ya. Jadi dia dari regulator atau dari solenoid atau dari splitter bisa langsung dicolokin. Colokin seperti ini. Lalu setelahnya sebelum dimasuk ke air ada yang namanya check valve ataupun katup satu arah ya. Ada check valve-nya baru dia ke selang. Nah, ngomongin tentang check valve itu adalah katup satu arah. Itu gunanya supaya tidak ada back pressure ya, ataupun tekanan balik dari si diffuser ke arah regulator. Jadi kalau misalkan diffuser kalian pakai yang jenisnya pressure gede seperti Bazooka, itu kalau misalkan susah nembus, dia si CO2-nya akan balik kan, ngebalik ke arah tabung, dan dia bisa menekan ke regulator dan ke tabung, itu sangat berbahaya. Jadi si check valve ini gunanya adalah
pada saat dia CO2 udah melewati si check valve ini, si katup ini, dia gas tersebut tidak akan bisa balik lagi ke arah regulator atau ke arah tabung kalian. Jadi selain dia membuat tabung atau regulator kalian itu lebih safety, dia juga membantu memperbesar tekanan ke arah diffuser sehingga diffusernya bisa lebih gampang tembus gitu ya kurang lebih. Nah, jenis check valve juga macam-macam ya. Kalau gua sih lebih suka pakai yang kayak gini, yang ISTA yang stainless. Ini ada panahnya, tapi kadang-kadang ada yang panahnya juga kebalik atau panahnya tidak ada ya. Jadi misalnya ini bubble counter, gasnya ke arah sana, berarti panahnya harus diarahkan ke arah yang sama gitu ya. Ini ke arah aquascape. Kadang-kadang yang tidak ada keterangan panahnya ataupun panahnya kebalik, itu sangat membahayakan. Jadi sebelum kalian pasang, coba kalian tiup dulu. Kalau ngerasa ada angin yang keluar, itu berarti arahnya sudah benar. Kalau dibalik, tidak ada angin yang keluar, berarti itu buntu. Jadi arahnya yang benar adalah pada saat kalian tiup, itu ada yang keluar ya. Tapi kalau untuk yang jenis stainless ini, kadang niupnya harus lebih kuat untuk bisa tahu dia tembusnya ke arah mana. Kan di bubble counternya udah ada ya check valve ya. Jadi jangan taruh check valve-nya di atas ini, tapi taruh mendekat dengan diffusernya ataupun dekat ke aquascape kalian. Kenapa? Karena tujuan check valve ini adalah untuk menghindari back pressure dari diffuser atau juga menambah tekanan ke diffusernya sehingga keluar CO2 ke diffuser akan lebih mudah dan lebih stabil ya. Jadi itu pengenalan secara umum peralatan CO2 tabung dan perintilannya, regulator dan segala macam untuk kebutuhan CO2 aquascape kalian. Nah, sekarang gue akan nunjukin gimana cara ngebuka keran dan mengatur bukaan regulator yang aman di aquascape, apalagi kalau pakai solenoid ya. Oke, jadi sebelum kalian buka keran utamanya, itu kalian colokin dulu solenoidnya kalau kalian pakai solenoid ya. Baru dibuka keran ataupun main valve utamanya. Nah, si main valve-nya ini jika pakai solenoid, biasanya gua bukanya paling cuma 1 putaran atau 2 putaran. Tapi kalau tidak pakai solenoid, biasanya gua buka full ya. Gua buka mentok, udah mentok baru gue tutup lagi 1 putaran. Kenapa? Karena kalau misalkan kalian pakai solenoid, pada saat tabungnya full, jika main valve-nya dibuka mentok juga, itu tekanannya akan sangat besar sekali sehingga bisa membebani si regulatornya. Si regulatornya akan bekerja sangat berat. Jadi regulatornya akan gampang rusak, cepat jebol. Jadi kalau pakai solenoid, karena akan on off setiap hari, si main valve-nya dibuka 1 putaran atau 2 putaran aja. Oke, sebelum kalian buka main valve-nya, colokin solenoidnya, lalu si keran regulatornya juga dibuka. Biasanya gue buka mentok ya, ataupun buka setengah lah. Jangan ditutup yang pasti. Baru main valve dibuka. Cukup 1 putaran. Lalu baru dikecilin pelan-pelan. Kecilin pelan-pelan sampai nutup. Buka lagi sedikit, baru pasang bubble counter. Kalian juga punya problem biasanya dengan liquid di bubble counter. Bubble counter itu biasanya kalian isi dengan air kan, cuman air ini kan gampang sekali menguap, apalagi kalau misalkan kalian setting bubble-nya kenceng ya, bisa 3 bubble per second atau 4 bubble per second. Kadang-kadang bahkan si airnya bisa masuk ke selang, tembus ke diffuser. Jadi untuk mengatasinya, ataupun gua ada trik nih sedikit, biasanya liquid di bubble counter ini diganti dengan cairan yang lebih kental. Bisa pakai propylene glycol atau PG ya. Propylene glycol ini bahan kimia itu pokoknya karbon, hidrogen dan oksigen CHO. Itu biasa dipakai untuk orang asma di rumah sakit, nebulizer ya. Lalu bisa juga pakai VG, vegetable glycerin. Vegetable glycerin ini adalah oil ataupun minyak ataupun gula yang diekstrak dari tanaman, biasanya dari sayur-sayuran ataupun dari buah-buahan. Atau bisa juga pakai liquid vape. Kalau kalian nge-vape, liquid vape itu kan terbuat dari campuran antara PG dan VG ya. Itu bisa kalian pakai juga sebagai pengganti cairan di bubble counter. Substitusi lainnya bisa pakai baby oil ya. Kalau yang punya anak pasti punya lah baby oil. Tapi kalau yang belum punya anak, kalau cowok-cowok single pasti pada punya kan baby oil. Aku aja. Oke, jadi ini jumlah bubble kira-kira 1 bps kurang ya, menggunakan cairan yang air. Nanti akan gua ganti ke propylene glycol, ke PG. Keran utamanya nggak akan gua apa-apain, dan regulatornya juga nggak akan gua apa-apain. Kita bandingkan antara air dengan antara PG. Bubble-nya sama atau enggak, hitungan BPS-nya sama atau enggak. Yang pasti PG dia lebih kental, sehingga dia akan lebih awet. Liquidnya di dalam bubble counter tidak mudah menguap dan ataupun tidak mudah terbawa ke selang, apalagi sampai ke diffuser ya. Oke, lalu sekarang akan gua ganti liquidnya dengan propylene glycol.
Yang terlihat nih ya, karena dia lebih kental, ukuran bubble-nya itu lebih kecil, sehingga BPS-nya kalau terlihat sih sekilas terlihat lebih kencang ya. Oke, untuk pengenalan tabung CO2 dan perintilannya dan peralatannya, gua rasa sih udah cukup segitu. Untuk berikutnya, gua akan bikin konten mengenai CO2 lagi, sambungannya konten yang ini ya. Itu mengenai bagaimana kita mengatur level ataupun mengatur kadar CO2 terlarut di aquascape kalian, bagaimana cara mengaturnya biar mudah, dan bagaimana hubungannya dengan gas exchange ya, hubungannya dengan kadar oksigen terlarut di air ya. Karena bukan hanya CO2 yang penting, oksigen juga sangat penting, dan kedua gas ini sangat berhubungan, saling berhubungan di dalam air aquascape kalian. Oke, sekian aja, gue tutup. Ingat, aquascape itu tidak mudah, tapi tidak susah kalau kita mau belajar. Makanya saksikan terus Aquajaya Aquareset, channel lengkap belajar aquascape. Be a smart scaper. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wen pamit. Bye. Kamu jangan diam aja. Kamu juga ngapain tuh, nggak harus diam, maksudnya pas aku lagi nggak gini juga kamu agak gerak-gerak gini gitu loh. Kadang fokusnya ke sini atau ganti fokus ke aku gitu. Jadinya kamu bermanfaat. Aku nggak manfaat ini.